Guys, ini emang cuman balon ya, tapi kenyataannya sedih banget. Jadi di depan sini tuh ada peti mati yang dikelilingin sama balon-balon warna putih. Dan itu adalah seorang anak berumur 7 tahun laki-laki asal Filipina. Dan kalau kalian perhatiin balonnya itu dari belakang peti, dia perlahan-lahan kayak semacam jalan ke arah ibu ini. Dan ibu ini adalah ibu dari anak itu yang meninggal. Walaupun ini cuman balon, tapi banyak yang mengartikan ini tuh kayak kehadiran anaknya tuh sampai dipeluk kayak gitu. Banyak juga yang komen seakan-akan itu tuh wujud anaknya dalam bentuk balon yang mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya sama ibunya, karena ibunya ini nangis terus. Guys, kalian masih ingat nggak sama kasus ini? Jacob Matt Morgan, seorang pengidap autisme yang dituduh membunuh adiknya yang berumur 14 bulan sehingga dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada saat umurnya 17 tahun. Jadi pada saat itu orang tuanya itu nitip adiknya ini ke si Jacob. Jadi mereka tinggal berdua tuh di rumah. Sayangnya nggak lama kemudian rumahnya itu kebakaran dan adiknya itu masih ada dalam rumah, sedangkan Jacobnya itu udah keluar dari rumah kan. Dan pada saat insiden itu adiknya itu meninggal di kebakaran itu. Nah di pengadilan si Jacob ini ngaku kalau misalkan dia itu buat api sehingga rumahnya itu kebakaran. Dan tetangganya juga bilang kalau misalkan si Jacob ini kayak membiarkan adiknya gitu, nggak nolongin. Jadi dia dianggap itu membunuh. Dan menurut orang tuanya bilang kalau misalkan dia itu nggak sengaja si Jacob ini, tapi yang lebih mengintimidasi itu si polisinya gitu. Dan bahkan yang mirisnya itu hakim sempat bilang, ada salah satu hakim yang sempat bilang kalau dia berharap Jacob ini mati di penjara. Sedih banget gak sih? Kayak seorang autisme gitu digituin. Nenek berusia 92 tahun dikurung di kandang babi. Ini dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Kejadian ini terjadi di Guangxi, Tiongkok. Nenek ini selama bertahun-tahun dikurung di sebuah kandang babi. Dan menantunya pun ikut dalam aksi ini, gak cuma anak kandungnya. Syukurlah kemudian kejadian ini tuh viral di sosial media Tiongkok, yang membuat polisi pun langsung mendatangi tempat tersebut. Ketika nenek ini ditolong, kondisinya tuh sungguh sangat menyedihkan. Dia udah mengalami malnutrisi. Garis-garis tulangnya itu udah kelihatan. Untuk foto nenek ini tanpa pakaian agak sensitif, aku taruh di story aku ya. Kisah anak yatim piatu yang meminta sang presiden untuk datang dan hadir di rapat orang tua. Jadi anak ini sangat-sangat sedih karena dia tuh gak punya orang tua. Akhirnya dia berencana dan menulis surat untuk presiden. Gurunya udah bilang, kamu jangan terlalu berharap presiden itu sibuk. Siapa nyangka presiden itu beneran datang di tengah kesibukannya. Jangan pernah berperilaku kasar kepada anak-anak. Ini adalah kisah dari John Wayne Gacy yang berasal dari Amerika Serikat. Sejak kecil dia itu diperlakukan sangat kasar oleh sang ayah. Ayahnya tidak pernah bersyukur akan kehadiran Gacy di dunia. Ayahnya selalu merendahkannya, mengatakan dia anak yang manja, anak yang meminta perhatian, bahkan sering meneriaki serta melakukan kekerasan fisik kepada Gacy. Hingga ketika Gacy sudah dewasa, Gacy mengalami kelainan mental yang membuatnya memiliki kelainan secara seksual dan bahkan menjadi seorang psikopat. Bahkan Gacy dikenal sebagai badut yang paling menyeramkan di Amerika Serikat. Kisah lengkap tentang hidup Gacy barusan aku upload di YouTube aku ya. Guys, sumpah ini sedih banget, kalian harus lihat. Jadi dia itu kayak lagi udah prepare nih mau nikah kan. Tapi emang calon istrinya itu emang sakit parah leukemia dan kondisinya tuh udah kritis banget kayak gini. Dan dia udah siap-siap prepare dari cincin, bunga, dan lain-lain untuk segera menikah. Jadi dia nunggu nanti ceweknya ini agak bangun sedikit dan dia langsung ngelamar dan langsung nikah gitu di tempat. Bahkan pas dia udah pakai jas itu tiba-tiba ceweknya kritis gitu guys, dan langsung suster-suster tuh datang ke situ. Teman-temannya tuh sampai bilang apa ditunda aja atau gimana, tapi dia bilang sendiri katanya udah gak ada waktu lagi. Akhirnya dia cepet-cepet kayak gini, setelah ceweknya agak sadar dikasih cincinnya, bunganya, dan gak lama dari situ dia meninggal dengan cara memegang bunganya itu di pelukannya. Karena cowoknya ini bilang dia gak mau sampai di akhir hidupnya ini ceweknya ini sendiri. Jadi dia temenin sampai akhir kayak gini. Ini pas lagi dia sakit gitu.